Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Saat pecahnya Perang Dunia Kedua, Jepang memulai invasinya ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Pada awal-awal kedatangannya, Jepang berdalih untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tangan-tangan penjajahan Belanda. Hal itulah yang membuat Jepang mudah mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia tidak mencurigai tindakan Jepang. Setelah beberapa lama berpura-pura baik dan membantu rakyat Indonesia untuk bebas dari tangan penjajah, Jepang akhirnya menunjukkan sisi gelap mereka dan sejatinya diri mereka. Jepang nampaknya mulai menunjukkan wajah-wajah aslinya kepada rakyat Indonesia dengan kekejaman-kekejamannya. Telah banyak tindakan Jepang di Indonesia yang membuat rakyat semakin merugi. Salah satunya adalah Romusa. Romusa ialah kerja paksa yang diberlakukan oleh Jepang kepada pribumi Indonesia. Merasa sangat-sangat dikhianati dan dirugikan oleh pihak Jepang, Indonesia mulai melakukan berbagai perlawanan. Berikut ini beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Pada bagian pertama kita akan mulai pada perlawanan rakyat Aceh. Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Aceh, Jepang memulai aksinya dengan mengadakan Romusa yang mengorbankan rakyat-rakyat Aceh. Tidak menyukai tindakan Jepang yang memperbudak rakyat Aceh pun kini melawan. Salah satu bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang ditunjukkan dengan penyerangan Chot Bieng pada 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan di Tasikmalaya atau dikenal dengan Singaparma terjadi pada bulan Februari 1944 yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Perlawanan tersebut dipicu oleh ketidaksamanya keyakinan antara rakyat Singaparma dan kependudukan Jepang. Hal ini terjadi karena Jepang yang membuat kebijakan Seikirei atau upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang, serta kebijakan-kebijakan kejam lainnya yang dibuat Jepang yang menciptakan penderitaan bagi rakyat Singaparma. Namun sangat disayangkan, ternyata pemimpin pejuang Singaparma, Kiai Zainal Mustafa, tertangkap oleh tentara Jepang. Beliau tertangkap pada 25 Februari 1944, lalu dieksekusi mati pada 25 Oktober tahun yang sama. Perlawanan selanjutnya terjadi di Indramayu. Perlawanan berawal dari pemberontakan di Desa Kaplongan yang terjadi pada bulan April tahun 1944. Kemudian pemberontakan selanjutnya terjadi di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Pemberontakan kedua ini terjadi pada 30 Juli 1944. Tentara Peta merupakan tentara yang dibentuk oleh Jepang untuk menjadi cadangan pasukan Jepang. Peta sendiri berisi orang-orang pribumi yang diangkat sebagai tentara dan dilatih oleh orang-orang Jepang. Namun sayang, seribu sayang, nampaknya nasib apes menghampiri tentara Jepang. Tentara yang sebelumnya mereka bentuk untuk membantu mereka justru kembali menjadi senjata makan tuan. Pada tanggal 14 Februari 1945,
tentara yang sebelumnya dibentuk oleh Jepang justru kini menyerang orang-orang Jepang. Pemberontakan peta ini dipimpin oleh Supriyadi. Perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya itu saja. Di berbagai wilayah di Indonesia juga terjadi perlawanan. Dua di antaranya yaitu perjuangan Pangsuma di tanah Kalimantan dan perjuangan Rum Korem di Irian Barat. Penjajahan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak sekali kerugian dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Setelah dijajah, dimanfaatkan, dan dilatih oleh orang-orang Jepang sebagai militer, Indonesia menjadi punya kekuatan militer yang mumpuni. Pada masa-masa ini juga muncul berbagai organisasi nasionalis yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Berbeda dari perlawanan-perlawanan pada masa penjajahan Belanda, perlawanan Indonesia pada masa penjajahan Jepang kini menjadi perlawanan yang patriotis atau bersatu melawan penjajah untuk membebaskan bumi pertiwi Indonesia. Jiwa dan raga muda-mudi Indonesia terbakar oleh api patriotis. Perjuangan Indonesia tidak hanya melalui angkat senjata, tapi juga melalui kaum-kaum intelektual yang menuangkan pikirannya untuk mendukung Indonesia yang merdeka. Sekiranya itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi banyak orang. Saya Muhammad Naufal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.